di dalam tubuh. Iya, Codet. bener-bener. Ini Perjanjian. terakhir. Codet perjanjian. Ini Ya, terakhir bagus lah, deh. bagus. Ini terakhir. Baguslah, puji Tuhan ya. Itu sih. Sampai sekarang masih? Oh, udah nggak. Oh. Udah nggak mau. Itu Maksudnya the udah last nggak ya. mau. Iya. Sekarang kalau misalnya ditawarin minum nih, oke minum. Udah enak sendiri gitu Kak rasanya. Iya belum. Kan koko dulu. Ayo. Ayo Emang kok. masih ada? Nah, hari ini temenin Rulis Gak pakai MC. Gak boleh. Makanya gue bingung. Kenapa dia yang nanya gue? Iya. Harusnya lo yang bintang tamu. Ini kan anak hamba Tuhan. Nah, sekarang Iya. hamba Tuhan. Ayo nih hamba Tuhan. Waduh. Kalau anak hamba Tuhan aja banyak, hamba Tuhan biasanya lebih banyak. Ya apa ya? Kalau dosa sih kebanyakan kalau gue pribadi lebih ke dosa-dosa cowok ya. Kalau gue minum tuh nggak bisa. Gue minum sedikit aja langsung merah mukanya. Gue pernah tuh satu kali minum tahun baru sama Airin berdua, dan itu minum karena nggak tahu kecelek tuh, nggak tahu isinya apa, nggak tahu Ci. Pokoknya pesen aja. Lihat warnanya menarik, pesen aja dan mahal. Gitu. Koktail, tapi isinya apa nggak tahu. Kalau tapi begitu tahu di dalamnya tuh ada vodka ternyata. Aku minum kan, itu bener-bener yang namanya mabok. Kagak bisa berdiri lu gua. Ini aduh kagak bisa berdiri. Si Arin sampai kenapa kok gitu tuh mabok. Itu cuman minum gitu doang. Jadi kalau berarti bukan pemabuk, Bukan peminum. Bukan pemabok. Tapi ya biasa dosa-dosa. Begitu udah mulai bertobat, gue bertobat tuh SMA bertobat. Nah itu udah mulai tuh ngurangin dikit demi dikit istilahnya dosa yang bisa dikikis gitu ya. Jadi semenjak itu memang nggak terlalu banyak, tapi ada gitu loh. Apa? Gue ceritain yang sebelum itu dulu nih. Yang sebelum itu mah banyak dosa cowok. Harus. Apalah nyuri, misalkan nyuri, maling gitu ya. Tadi kan kita sempet obrol-obrol tuh di awal. Ya nyuri dulu tuh di Mangga Besar tuh ada. Ini orang Hoya denger gak ya? Kalau orang Hoya denger gawat nih. Ntar aku kasih tahu. Bagus Hoya udah nggak ada sekarang gitu ya. Dulu di Mangga Besar ada yang namanya Hoya, toko mainan gitu loh. Toko mainan itu kalau kesana surga lah buat anak kecil lah gitu loh. Surga. Dan di sana tuh selalu ada kaset-kaset demo. Kaset demo tuh dulu kan ada yang namanya Sega 16 bit kayak Nintendo itu segala macamnya. Aku punya Sega 16 bit tapi kasetnya cuma satu. Kasetnya tuh mahal banget gitu loh. Satu kaset aja bisa puluhan ribu, dan pada waktu itu puluhan ribu mahal loh gitu. Jadi ya akal-akalan gimana caranya gitu loh bisa punya kaset-kaset yang baru. Ya udah saya punya kaset satu, cuman 1-in-1 gitu loh. Jadi satu kaset satu game. Udah gitu dia keluarin nih terbaru nih satu kaset 52 game. Wow, itu kan surga aja lihat gitu. Tiap kali liatin di depan TV-nya gitu diusir-usir sama masnya. Akhirnya kesel. Ya udah, kumpulin keberanian, gua tuker itu kasetnya. Jadi maling gitu ya. Itu masnya nggak ada, tasik, nyalain lagi, masukin kantong. Itu dekannya, ampun, duk. Karena kenapa kalau sampai ketahuan, itu tuh kita ditelanjangin ya, udah gitu dipakein kalung-kalungan gitu ya. Saya pencuri udah gitu Arak gitu tuh, ya. keliling Mangga Besar gitu. Saya pencuri, saya pernah lihat kayak begitu. Tapi mungkin pertolongan Tuhan juga bukan pertolongan Tuhan. Maafkan saya tuh. Intinya gini, tapi yang nggak ketahuan gitu loh. Tapi semenjak itu juga cuman jadi sekedar apa ya? Udah gitu nggak pernah maling lagi, nggak pernah. Oh berarti bukan pencuri juga. Bukan. Tapi gini, semua dosa pernah saya coba. Intinya begitu. Gitu loh. Semua dosa tuh pernah saya coba. Apa? Kalau zaman dulu ya kita kayak misalkan anak-anak muda gitu onani begitu biasalah ya gitu loh. Tapi saya juga coba gitu loh. Kecanduan pornografi ya. Apalagi ngelihat wanita langsung gitu ya, langsung gitu. Itu juga pernah gitu loh. Tapi puji Tuhannya begitu udah mulai bertobat, makin kemarin makin hilang gitu. Saya paling mungkin ada benernya. Dikasih nama Yakub yang artinya adalah penipu gitu loh. Nah, ada benernya. Dosa yang paling mengikat saya adalah satu, bertanggung jawab masalah uang. Bagaimana bisa nipu orang kayak tadi itu kan
maling salah Iya, satunya nipu kan. nipu. Iya. Ya, maling salah satunya nipu. Udah gitu bermuslihat terhadap orang, dosa-dosa yang paling berat yang gua bergumul nggak sampai hari ini sih, udah lepas penuh, tapi itu jadi pergumulan berat gua ya, itu salah satunya itu. Gitu, bagaimana ngebohongin orang, memanipulasi orang, bagaimana Dicuci otaknya ya. menipu orang, ya, bagaimana berpikiran ini, bagaimana bermuslihat dan lain sebagainya. Gitu, tapi puji Tuhannya, ya begitu semenjak bertobat ya, mulai dikikis satu demi satu. Kalau masalah uang gitu, gue juga sulit bertanggung jawab dulu. Sulit bertanggung jawab. Kita usaha, bagaimana pada waktu kita usaha, tiba-tiba pernah tuh sekali kita nggak jujur nih. Barang apa kita bilang apa. Oh Gitu. iya. Barang second kita bilang baru. Zaman dulu kalau kita jualan HP, handphone, ya itu ada yang namanya disebutnya, gue lupa apa ya. Pokoknya ada namanya gitu loh. Second, ini barang second, begitu kita nyampe, kita lihat nih, oh masih bisa kita jual baru nih, langsung dikemas Saya tuh ulang. pernah kena gitu tuh. Kayak refurbish Saya- gitu nggak sih? Refurbish gitu. Refurbish, ya, tapi Iya. kan refurbish sekarang dibilang kan, dikasih tahu kan. Ini Iya. enggak Tutup, kan? ditutup, Oh, ditutup. langsung jadi baru lagi, disegel, alat segelnya aja sampai punya. Aku pernah gitu beli BlackBerry di Roxy gitu. Ternyata mereka bikin lagi gitu. Jadi Betul. barang apa ya Barang namanya ya? Barang Ya, second. barang second Benar, tapi, tapi mereka package lagi dengan baru. Oh, kita kelihatan JB namanya, James Bond kita bilangnya. JB, JB. artinya adalah barang second kita JB, jual baru. Itu istilahnya di Roxy zaman dulu tuh. Dulu kan gua import. Jangan-jangan gua korbannya lu kali ya. Ya udah kita reschedule aja. Selesai lagi. Jangan-jangan. Ya pokoknya korbannya sih banyak gitu loh. Jadi kayak begitu itu ada satu hal yang umum di dagang handphone pada waktu itu. Dulu gua handphone import BlackBerry. Import BlackBerry masuk Indonesia. Begitu masuk Indonesia itu semua refurbish. Begitu nyampe kita packaging ulang di situ. Gitu loh, packaging ulang dan lain sebagainya. Jujur itu adalah istilahnya ya apa ya? Uangnya jadi nggak berasa, cepat kayanya tapi cepat keluarnya. Gitu loh. Cepat kayanya cepat keluarnya. Sampai akhirnya Isi come, isi go. isi go. Cepet keluarnya dan akhirnya gue bener-bener bertobat tuh beberapa tahun yang lalu deh ya gitu loh. Berapa tahun yang lalu gue bener-bener istilahnya tuh sadar gitu. Gue minta ampun sama Tuhan, semuanya bertobat dan gue mulai coba bisnis tuh lurus gitu. Iya. Bisnis harus lurus Iya. gitu, coba lurus, dan itu berat sih. Iya. Awal-awal pertama gitu loh. Apalagi makanya gue nggak suka dibilang status, waduh hamba Tuhan, kayaknya gimana ya, berat gitu loh. Beban gitu. Beban berat banget gitu loh. Pada waktu pertama kali untuk pelayanan aja, kok gelar ya, maksudnya gini, sekolah ya gitu loh, ambil PDP gitu. Waduh itu beratnya minta ampun, itu mesti dipaksa-paksa dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena gue pikir hidup gue tuh masih bergantung sama gue punya usaha kan. Jualannya juga kayak begini. Inilah dijual baru, inilah bekas dibilang baru. Pokoknya kalau lu lihat, lu nggak bakalan tahu deh itu barang bekas. Gitu loh. Kecuali kan kalau sekarang kan zaman dulu itu sampai umur handphonenya aja bisa gue reset nol. Gitu loh. Kalau ini kan udah nggak bisa nih. Kita begitu itu kita bisa tahu nih. Oh ini handphone sudah pemakaian berapa jam. Zaman dulu bisa kita reset nol. Gitu. Sekarang udah nggak bisa dan udah nggak mau juga. Dan udah nggak tahu caranya juga. Udah nggak mau tahu juga. Nggak mau Ya. tahu juga caranya gitu loh. Ya kayak gitu-gitu. Berapa tahun akhirnya bertobat. Begitu gue bertobat, nah itu pemulihan gue yang istilahnya tuh mulai dari situ dah. Susah sih bisnis bener gitu ya. Dan menyandang hamba Tuhan. Ada sih kayak misalkan kena nih, kan ada teman-teman gue yang akhirnya beli juga kan sama gue kan, gitu loh, beli gue. Cuman memang udah gue pilihin sih. Jadi kalau barang kayak gitu sih memang nggak bisa, gimana ya, kita nggak bisa tahu itu bagus atau enggak, gitu loh. Jadi oke-okean. Teman gue beli, gue kasih sampai istilahnya dia barang yang nggak begitu bagus kan, gue coba ambil, gue tuker lagi karena teman baik gue kan, gue coba tuker lagi, Nggak enak. nggak berapa kali, waduh. Ini sial bener nih, maksudnya kok dia jelek terus, tapi gue nggak bisa tuker terus, lama-lama rugi dong. Iya. Akhirnya gue biarin aja, sampai akhirnya gue dimaki-maki, dibilang penipu,
ya dibilang ngerugiin orang, lu hamba Tuhan kagak tahu diri gini, wah udah kenyang kayak begitu-gituan. Tapi itu harus gue terima karena memang resiko pekerjaan gue dulu begitu. Sampai satu kali gue bener-bener down, gue bener-bener bangkrut, gue dililit utang banyak. Karena itu tadi Ci, isi come, isi go gitu loh. Waduh. Duit panas soalnya. Apa? Duit panas ya bilang. Ya bisa dibilang gitu ya, walaupun sebenarnya nggak nipu-nipu dalam artian cuci uang gitu, enggak ya gitu loh. Kalau cuci uang kan lu bener-bener dapat duit dari haram kan istilahnya. Iya. Haram gitu loh. Kalau ini enggak, kalau enggak begitu tapi membuat nggak damai sejahtera gitu loh. Nggak bisa nih bisnis kayak begini tuh nggak bisa gitu loh. Import second bilang baru, import second bilang baru. Apalagi zaman dulu tuh nggak ada yang kayak begini. Kalau sekarang kan handphone nggak bisa nih, lu ambil dari luar, kalau nggak terdaftar nggak bisa dipakai di Indonesia. Iya betul. Gitu loh. Nah, jadi gue bangkrut, gue benar-benar gue dililit utang berapa ratus juta waktu itu ya. Gue nggak bisa bayar dan itu titik dimana gue pikir bahwa gue salah dan gue harus bertobat sama Tuhan gitu loh. Gue harus minta ampun sama Tuhan. Gue tidak mau lagi lalai dalam masa keuangan ini. Kalau dulu keuangan gue dapat duit gue kagak bayar perpuluhan. Gue menganggap perpuluhan itu ya omong kosong gitu loh. Karena kenapa? Karena gue pikir gereja aja lebih kaya dari gue pikir gitu. Kenapa gue harus kasih ke gereja gitu loh. Iya. Gue menganggap itu semua omong kosong, logis. Dan mau kasih perpuluhan juga dengan uang dengan uang itu juga rasa bersalahnya pasti rasa bersalah kan. Nggak tahu juga, enggak sih waktu itu enggak sih, biasa aja gitu. Tapi gue nggak kasih. Dari uang ya ibaratnya uang nipu gitu, uang Iya. nipu terus gue mau kasih perpuluhan, aduh. Tapi waktu itu gue nggak kasih, gitu. Gue nggak kasih perpuluhan. Sampai akhirnya gue bertobat, gue rubah bisnis gue semua dan bisnis itu juga memang udah gue tinggalin. Jadi istilahnya Tuhan memang tutup pintunya gitu ya. Iya. Betul. Indonesia punya kebijakan-kebijakan baru tentang handphone dan lain sebagainya. Tuhan tutup bener-bener pintunya dan akhirnya gue nggak bisnis itu lagi. Dan gue ditipu juga banyak orang. Ternyata apa yang gue tabur itu gue tuai. Gue ditipu juga begitu banyak orang. Satu kali di Mangga 2 tuh pernah ada satu toko tuh dia nipu hampir satu Mangga 2 tuh. Waduh. Satu Mangga 2 kena tipu. Dan gue juga kena tipu waktu itu jadi ada main handphone sama main komputer gue gitu. Kena tipu juga dan gue dililit ratusan juta rupiah pada waktu itu, lumayan cukup banyak buat gue sendiri. Ya udah, disitulah gue bertobat dan gue bilang sama Tuhan, gue minta satu kesempatan lagi untuk bisa mengelola keuangan ini dengan benar, jalan bener, nggak pakai bisnis kayak gitu lagi. Dan itu berat pertama, karena kenapa begitu jalan ada godaannya. Iya kan, untuk balik karena gue tahu semua caranya untuk kesana. Iya, Gitu. itu. Ya, dia aja masih curiga sampai sekarang. Lihat tuh matanya. Kelihatan dari matanya soalnya. Tapi itu gue putuskan untuk tidak. Dan dari situ yang dibilang berkat tuh nggak isi come isi go, nggak isi come, tapi nggak mudah untuk keluar dalam artian bukannya jadi pelit. Bukan. Kalau dulu tuh ada aja. Apalah rusak, Ada yang bocor. ada sakit, genteng lah Bocor rubuh. pokoknya. Iya. Pokoknya Adalah apalah aneh-aneh deh pokoknya gitu loh. Motor lah meledak gitu loh. Misalkan gitu ya, yang ekstrimnya gitu. bocor ban tiap hari. Bocor ban tiap hari, tiap bocor hari. ban 20. Gitu. Ya kayak gitu-gitu. Akhirnya ya udah. Ya paling ya itu ya. Tapi sekarang masih usaha gimana? Masih nggak? Usaha kan waktu Covid kemarin kan sempat down. Gue tutup lagi tuh semua. Tapi sekarang udah mulai jalan pelan-pelan. Ya memang sih berat, karena kenapa? Karena kan dirintisnya dari bawah pelan-pelan gitu. Jadi butuh effort gitu ya. Tapi puji Tuhan itu yang dibilang pada waktu kita terima berkat nggak ada bocornya. Iya. Gitu loh. Bocornya hampir nggak ada, minim sekali. Nggak ada tuh yang namanya motor meledak, ban 20 bocor gitu ya, nggak ada itu. Nggak yang boten tuh nggak ada. Jadi memang bisa kesimpan gitu loh. Nah itu, gue bertobat di situ, gue kasih perpuluhan, gue mulai belajar memberi, gitu, gue mulai belajar nabur. CRK juga sering bilang kan, kita belajar untuk bagaimana kita harus menabur. Ya udah belajar untuk menabur, karena orang seperti gue dengan pemikiran seperti gue yang semuanya logik itu nggak gampang. Ya. Gitu loh. Paling dosa gue itu sih, nggak mabok. Pemabok bukan. Mabuk bukan. Terus apa tadi? Penipu. Penipu ya. Gak enak banget. Nipu. Penipu. Penipu.
Tapi kalau soal taburan sih ya aku ngerasain juga gitu. Terus anak-anak juga pada ngomong gitu. Oh, kok Yakub Ngomong ya? apa? Wah, penipu nih. Kok Yakub gini, orang lagi pandemik gini dia nabur, woi. Wah, itu saya mencontoh dari CL Nah, itu. gitu. Saya mencontoh dari hamba Tuhan yang satu ini. Iya, Itulah kerajaan surga katanya. Sistem kerajaan Sistem. surga. Itu dia. Tapi pasti kan ketika kamu bertobat, tahu pasti ada perubahan, mungkin saat ini perubahan secara angka untuk keuangan itu masih belum, tapi perubahan yang di dalammu kan sudah ada pasti. Iya. Ada suatu damai sejahtera, dan kalau kamu damai sejahtera berarti kamu bisa menguasai dirimu untuk Betul. tidak Iya. tergoda kembali seperti itu. Nah, itu sebuah hasil dari pertobatan. Ya, dari kalau kita berdosa, hasil pertobatan itu pertama kali yang mengalami atau merasakan tuh diri kita Iya, sendiri. betul. Kemudian baru akan terlihat atau bisa dirasakan oleh orang sekitar kita. Karena yang melakukan dosa pertama kali ya diri kita. Jadi ketika kita bertobat, pasti perasaan menghasilkan sesuatu dari pertobatan itu kita ngalami. Walaupun belum kita alami secara fisik nih, tapi damai sejahteramu sudah kamu alami. Ya. Dan pasti setelah itu kamu lakukan itu terus gitu. Memang nggak dikatakan kamu dia nggak godaan itu masih ada Godaan, terus. ya. Karena iblis maunya kamu tuh jatuh terus. Ya. Jatuh Untuk di kembali lubang ke situ yang lagi. sama ya. Iya. Dan diingatkan lagi, kamu kan udah tahu nih caranya, kamu bisa ini. Kan tambahin lagi, kasih lagi ide gini. Nah, di situ memang tantangan kita sebagai orang ex pendosa itu di situ. Untuk tetap selalu menjadi pendoa. Dengan kita berdoa, pendosa ini jadi hilang gitu seperti itu. Itu terus. Itu memang harus di situ. Iya. Dan memang untuk itu, tapi paling tidak yang benar adalah ada waktu bertobat, turning point. Tak, Ya, Iya. sudah bertobat. titik Nah, baliknya Titik ya. balik. itu yang dari sini kamu balik tak. Nah, nanti kamu berjalannya ini mungkin ada plan, ada ini. Tapi ada orang yang nggak mau bertobat, balik plek gini hanya separuh. Paro. Nah, kok gini dia jalannya ke sini, salah jalan lagi. Mengsong lagi. Ya. Mengsong lagi gitu. Kelihatannya benar pada enggak Iya. gitu. Jadi kalau kita bertobat, aku dengar dari cerita Anet dan Yakub, pertobatan itu memang harus balik Total. 180 Betul. derajat. Total. Baru Betul. setelah itu berjalan pelan-pelan, Proses. dikikis pelan-pelan, berubah pelan-pelan. Tetapi balik dulu. Itulah pertobatan. Jadi kalau Pertobatan. kita ngalami dosa dulu, kita merasa wah enak, nggak apa-apa, nggak masalah. Waktu itu kalau dia nggak kena ditipu atau nggak kena masalah, itu mungkin akan dilanjutkan terus sama dia. Iya. Karena oke. Iya. Aku pengen tanya sebenarnya Karena tadi. masih- Kalau Ko Yakub kan nanya sensasi mabuk gimana? Kalau Ko sensasi Yakub nipu gimana? sensasi nipunya gimana kok? Sini pun biasa aja kan kelihatan gini. Ketawa. Tadinya yang rasa bersalah sampai akhirnya rasa bersalah itu udah nggak ada. Ngerti nggak? Oh iya. Biasa aja gitu loh. Udah Kirain- umum, udah Oh, biasa. Udah umum biasa aja, jadi biasa aja. Udah terbiasa. Tapi Tuhan baiknya di sini ya. Pada waktu kita berbalik tuh tadi yang seperti Cielke bilang, kita nggak setengah-setengah berbalik 180 derajat. Dia menunjukkan dirinya Tuhan. Dalam Iya. arti Iya, begini, Iya. betul. caranya bagaimana, walaupun nggak signifikan sampai gimana gitu, tapi dia nunjukin nih, gue waktu usaha dengan gue lakukan begitu, gue punya seakan-akan tuh target limit keuangan gue tuh misalkan berapa, mentok misalkan di 500 juta misalkan, mentok di situ aja nggak bisa keluar, susah banget gitu. Tapi begitu bertobat dan akhirnya kita ngelakuin sesuatu yang benar gitu ya, limit keuangan yang Tuhan percayakan sama kita tuh naik berkali-kali Ya. lipat. Iya. Limitnya dia buktikan bahwa dia Tuhan tuh berkali-kali lipat. Jadi bukan cuman damai sejahtera aja yang kita dapat, tapi memang ya dia buktikan dia Tuhan bahwa pada waktu lu lakukan sesuatu yang benar, Kapasitasnya ditambah ya. ditambah. Iya, betul. Ya kan, Amin. setiap dari kita ini membuktikan bahwa kita bertobat, otomatis bukti pertobatan itu dinilai dan dilihat Tuhan, dan dia juga membuktikan bahwa kalau kamu bertobat, aku akan memberikan semuanya itu pasti. Iya. Itu dari hasil dari pertobatan. Mm-mm. Ya. Tapi memang yang paling tidak suka dengan hasil pertobatan adalah iblis. Betul. Dan itu terus berada di sekeliling kita untuk menanti kita kapan jatuhnya ini. Seperti ini dia akan menanti seperti itu.
Apalagi di tengah masalah yang sekarang banyak semua, masalah seperti ini, itu apalagi kalau misalnya dalam usaha, ini kayak maju bisa gini, dia menanti kapan jatuh. Tapi itulah kehebatannya Roh Kudus yang ditaruh di dalam kita. Iya. Jadi ketika kita bisa bertobat itu pun juga karena dorongan dari Roh Kudus. Iya. Dan kemudian dia yang menuntun kita untuk jalan terus ke jalan kebenaran ini Iya. terus. Gitu. Ya puji Tuhan. Ya kalau lu dosanya apa, Rul? Udah di podcast kemarin. Udah podcast kemarin. udah, Jadi ya. nonton ya. Nonton nanti aku upload. Udah, makanya hari ini benar-benar mau lihat satu. Mau jelek-jelekin Jadi orang gitu ya. Yang lain gitu ya. Oke. Mau dihakimin nih. Enggak dong. Enggak, saya kita dong. nggak ada hakim. Kita kan udah menang. Udah Kita menang, bukan hakim. betul. Di sini tidak ada hakim. Udah lewat ya. Hanya Udah satu Iya, hakim. kita mau sengaja seperti ini supaya apa? Supaya teman-teman di luaran sana lihat, oh mungkin ada yang senasib dulu. Kita kayaknya gua kayak sama kayak dia, ternyata gue bisa lepas nih. Gimana bisa lepas? Nanti Cici Iya. jelasin. Ya. Sudah Gimana? dijelasin Oh, tadi. udah ya. Semua karena Ya. Tuhan. Satu titik memang sih kalau gua sih ada kejadian di mana gua jatuh dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah itu tadi sama kayak Aneta, kesadaran pada waktu lu benar-benar sadar gitu, lu pingin berubah, lu ngambil keputusan pingin berubah dan pingin berbalik seperti yang Cielka bilang, tapi nggak setengah-setengah, tapi benar-benar berbalik gitu loh. Dan itu kesadaran itu yang sebenarnya cuma niat itu aja yang lu butuh pertama kali. Kalau misalkan lu udah dapet niat itu, lu udah ada, lu tinggal jalanin itu pelan-pelan dan jangan pernah balik lagi. Begitu lu jalanin pelan-pelan, lu sama sekali kayak begini. Nanti kalau udah tadi kan titik baliknya misalkan di sini, ya. Lu tadinya di sini nih ngadep ke sini, udah gitu ada titik balik, terus sekarang ngadep sana. Pada waktu lu jalan pelan-pelan ke sana, lu akan makin jauh kan dari sini. Iya. Itu segala jalan yang tadinya ke gua tahu bagaimana caranya nipu itu sampai sekarang nih hari ini gua udah nggak tahu lagi gimana caranya. Ditutup semua. Semuanya ditutup. Tuhan Udah tuh nggak baik. ada aksesnya. Nggak ada aksesnya sama sekali, ditutup sama sekali. Jadi gue bingung sampai gue mikir nih ya, apalagi masa pandemi kemarin kan, sempat kepikir nih, gue nipu lagi aja ya misalkan gitu ya, gitu. Tapi begitu pikiran itu muncul, tapi caranya gimana? Iya. Gitu loh. Udah nggak Ini nggak bisa, ini nggak bisa dilakuin. Ya nggak bisa, udah nggak ada aksesnya, udah jalan gitu. Apalagi zaman-zaman pandemi kemarin kan, dan semua orang nih sekarang butuh duit kan, waduh makin banyak penipuan lah, bahkan dari lingkaran yang terdalam nih, gitu loh. Gak usah jauh-jauh deh, kemarin gue punya temen gitu ya, bukan ditipu sih, di scam lah, dia punya handphone, jadi biasa lah ya, bilang gue jual Hermes pakai nama dia gitu loh, dan yang anehnya itu pasti lingkaran terdalam, karena pada waktu dicek gimana, jadi kita cek nih, misalkan yang nipu gua nih, gua bilang ke lu nih, ya kan, gua jualan nih, Rul, ada tas Hermes nih, gini. Oh ya gini. Ntar lu curiga kan, karena gua biasa nggak jualan tas, gitu loh. Gimana anak lu? Dia bisa jawab nih, oh si Agus baik-baik. Oh iya, berarti orang dalam. Berarti orang lingkungan dalam tuh. Yang tahu. Dia tahu kita dan kita nggak tahu siapa. Gitu loh. Orang tuh sekarang tuh bisa berbalik sampai kayak begitunya karena susah. Tapi penting mempertahankan pada waktu udah balik, ya udah balik aja, terus aja jalan. Istilahnya punya apa ya? Punya integritas lah ya. Iya. Ya kalau setiap orang yang terlahir dari benih ilahi pasti tidak akan bisa berdosa lagi. Iya. Dan ketika kamu bertobat itu berarti kamu mengalami suatu kelahiran baru, benih ilahi muncul. Itu pasti tidak akan bisa berdosa lagi. Karena apa? Tuhan Allah itu akan memberikan kekuatan kepada kita supaya si jahat ini tidak bisa menjamah kita lagi. Itu janjinya Tuhan. Kalau seperti orang-orang itu. kayak begitu sih, yang karena susah akhirnya dia berbalik lagi, mungkin pertama-tamanya dia nggak 180. Nggak 100, ya. makanya tadi, makanya tadi aku bilang waktu kamu berbalik ada orang nih yang berbaliknya dia hanya separuh gini, otomatis jalannya miring lagi. Nah akan seperti itu dia jalan gini. Makanya pertobatan itu pasti 180 derajat kalau yang benar, pertobatan yang benar. Dan memang susah, sakit kalau pertobatan 180 derajat. Karena itu kamu pada saat kamu titik bertobat itu kamu dihabisin total. Iya. Nol. Mulai start nol. Habis aku dari punya jadi nggak ada semua, sama kamu juga ngalamin. Dari ngerti Nol lagi. jadi nggak ngerti. Nol lagi, Iya. tapi Ngerti. dari situ Tuhan kasih jalan tuh yang betul-betul
jalannya dia yang memang orang dulu kita pikir jalannya dia itu sempit banget kan, nggak enak kan, tapi justru jalannya dia tuh yang sempit tuh yang benar, gitu. Iya. Yang maksudnya sempit itu, aduh, gua nggak bisa gerak nih, istilahnya pas kita dihabisin semua habis semua, wah ini harus gini nih, tapi kita kayak dipres. Kalau kita dipres terus gini, berarti kita mau nggak mau harus ke sini, mau nggak mau diarahkan ke sini. Tapi kalau begitu ada kelonggaran, kita pasti akan bisa iya ya ke situ, miring lagi ke sana begitu. Nah memang ketika kita masuk ke jalan yang sempit, justru itulah kita dipres supaya kita nggak bisa kembali sama Tuhan. Makanya Tuhan berkata masuklah ke pintu yang sesak. Ya, karena disitulah kebenaran firman Tuhan, itu kebenaran Tuhan bahwa itu akan ujungnya membawa kehidupan yang kekal. Tapi kalau pintu yang lebar membawa ke binasaan. Artinya lebar apa? Kamu masih bisa nih tipu-tipu, masih bisa ini, balik lagi ke sana. Tapi begitu kamu dipres sini nggak ada semua, kayak dinding. Kalau kita masuk di ruangan yang sempit, kamu nggak bisa gerak kan? Mau nggak mau kamu mesti jalan situ terus. Nah itulah pertobatan. Kita pertobatan itu memang harus dipres gitu. Tapi oleh karena itu nggak banyak orang yang mau bertobat karena nggak enak dipres seperti itu. Maunya separuh sedikit aja deh kita bisa loss. Tapi kalau kita mau betul-betul bertobat 180 derajat, itu hasilnya nanti ke depan itu luar biasa dari Tuhan akan diberikan pada kita. Iya betul sih. Walaupun kita saat ini mungkin masih belum mengalami seperti yang kita dulu ngalami, tetapi itu kamu sudah berada di dalam track yang benar. Kamu pasti akan endingnya juga pasti akan benar. Iya. Gitu. Ya. Sip. Itu memang yang kadang membuat orang itu ogah untuk bertobat. Karena memang dosa itu nikmat, enak. Gitu. Dosa apa aja sih yang kayak kamu gitu, dosa gini. Semua dosa itu nikmat. Memang didesain sedemikian rupa oleh iblis supaya kita tuh bisa enjoy, bisa nikmati. Kayak minuman keras. Aku dulu juga pernah minum. Memang nggak ada rasa enaknya kok. Pahit banget dan pedas dan nggak enak. Kalau kopi, teh gitu masih enak seperti itu. Dan juga ini sensasi, justru saya nggak suka sensasi high-nya itu. Orang nggak bisa jalan gimana, enak gitu, layang-layang. Belum gitu. sampai high, sampai di tenggorokan ini sudah kayak kering. dibakar kamu. Seperti Panas. itu nggak akan. Panas. Apa sih nggak ada rasa ininya. Tetapi itu pasti karena apa? Pertamanya memang nggak enak. Tapi karena ada masalah hati yang lebih nggak enak dari perasaan ini, itu maka diminum. Berasa enak jadinya. Nah, itu masalahnya di situ. Masalahnya dia pasti karena masalah dia mau meninggalkan semua suasana yang menurut dia nggak enak. Jadi sepanas apapun minuman itu, bagi dia belum sepanas yang dia rasain. Jadi kayak pelarian lah ya. Pelarian ya. Kayak pelarian. Nah, seperti itu. Jadi betulnya nggak enak. Mau merek apa aja disebut nggak enak semua. Nggak Tapi ada saya yang pernah ngerasain sekali minum enak ya. Itu waktu di Gunung Sinai. Itu kan -5 tuh. Kan ada bawa jin dari pesawat tuh. Ya, harus. Waduh, enak banget itu Karena langsung. lagi Hangat dan nggak mabok loh. Iya. Sama sekali nggak mabok. Sadar penuh. Karena itu firman Tuhan juga berkata, kalau kita minum wine, anggur, itu boleh. Dalam arti apa? Itu untuk suatu saat, kalau kamu sesaat itu untuk kesehatanmu baik. Anggur itu untuk perut itu bagus. Tetapi jangan sampai mabuk. Iya. Nah, kalau sampai mabuk itu sudah nggak benar gitu. Justru wine anggur itu bagus sekali kalau di udara dingin, dia tuh bisa membuat kehangatan di tubuh. Iya. Dan perut ini nggak masuk angin gitu loh, seperti itu. Nggak ada angin. Nah, itu dia akan ini. Tapi kalau terus-terusan, nah itu yang jadi kamu mabuk, itu Udah yang dosa. Peminum Seperti sama itu. pemabuk ya. Nah, itu yang dosa seperti itu. Jadi kalau kita minum, tadi aku jawab pertanyaan, buka wine, itu oke, nggak masalah. Tetapi yaitu kalau sampai kamu mabuk dalam acara, yuk kita mabuk nih, buka ini. Nah itu yang nggak benar. Kalau kita misalnya makan sesuatu di makanan seafood, bagusnya enaknya makan steak. white wine, pakai arak putih. Nah itu lebih enak karena rasa seafoodnya dengan itu gabungannya lebih enak. Amisnya hilang ya. Amisnya hilang. Tapi hanya untuk itu sesaat. Tapi kalau kita nggak ada apa-apa terus tiba-tiba minum, nah itu yang nggak benar seperti itu. Jadi kayak minum anggur dengan steak, wine. Nah itu jadi taste daging dan ininya jadi enak. Ya. Atau anggur dengan coklat itu enak banget gitu. Ya. Tapi hanya untuk in that moment. Jadi saat itu enggak terus-terusan, enggak setiap hari apapun kamu minum. Nah, itu sudah beda lagi.
Ya, seperti itu. Dan pada saat itu kenapa anggur? Tuhan Yesus juga berkata waktu memecah-mecahkan roti dengan anggur. Inilah darahku. Nah, anggur itu betul-betul anggur yang benar. Bagus itu untuk kesehatan tubuh. Pada zaman Tuhan Yesus juga semua minum anggur. Sebenarnya yang di zaman Tuhan Yesus itu anggur fermentasi atau belum, J? Semua anggur harus fermentasi. Fermentasi, ya. Tanpa apapun anggur kalau nggak fermentasi nggak bisa dong. Masa Semua. butiran sih? Enggak, maksudnya Berarti buah dong. enggak, maksudnya Atau iya, buah diperes? Diperes gitu, enggak, diperes. kalau anggur kan ada dua, fermentasi sama enggak. Yang enggak fermentasi maksudnya enggak Selama diendapin anggur, dulu. anggur ya Diendapin. harus disimpan. Mm. Anggur yang baik itu taruh di kirbat itu kan semua disimpan. Anggur. Nah, dia memang anggur tapi tidak untuk mabuk, tidak untuk dengan pikiran aku mau minum untuk melupakan sesuatu, aku minum untuk lari dari apa seperti ini, tidak. Tapi memang di situ adalah minum untuk pada zaman itu kan memang dingin, dengan dingin minum itu minuman orang sana Hangat, anggur. ya. Dihangatin. Untuk perut, untuk semua tubuh itu bagus anggur. Anggur itu bagus sekali selama tidak berlebihan. Ya. Gitu. Berarti pertanyaan Anda terjawab tadi ya, boleh Iya. minum anggur gak? Iya. Boleh. Boleh, Asal tapi bisa bayar. jangan Oh memabukkan. ya, enggak, jangan memabukkan. Boleh buka botol enggak, J? Kalau buka botol boleh, botol air minum Mineral. Aqua gitu kan. Aduh, aqua lagi. Ini pulang lagi. Ntar ada bibnya. Memang Bener. kadang kalau di udara dingin kita perlu yang panas. Kalau minum air putih aja kita tetap akan enak. Anggur itu memang kelihatannya dingin. Kalau anggur kita pegang gini dingin. Tapi begitu masuk di perut itu panas. Iya, panas. Itu saya Tuh. baru ngerasain manfaatnya ya. Ya. Karena saya pikirkan ini Jen dari pesawat nih, ini berapa persen nih? Waduh lumayan gede nih. Cuman saya biasanya nggak kuat nih. Cuman saya minum aja kan itu dingin banget kan. Nggak terasa. Put, langsung seger, rasanya langsung seger. Ya. Iya. Nggak lemes karena waktu di atas tuh -5 tuh lumayan rada lemes kan. Jalan Iya, kan naik betul. kan. Ngos-ngosan tuh udah mulai ngos-ngosan begitu kan. Wih, seger ya, enak ya. Ya, emang makanya aku pun kayak kamu, Yakob, kalau minum di udara di sini nggak bisa langsung merah langsung ini. Tapi kalau di udara dingin bisa, karena memang dibutuhkan oleh energi tubuh kita untuk membakar kalori dalam ini supaya kita ada energi. Memang di sana butuhnya di sana. Memang kalau di sini ya kayak panas, semakin panas, wah. Iya, Kayak panas. kebakar gitu, langsung merah semua seperti itu. Itu kami nggak bisa gitu. Berarti nggak penting-penting banget juga ya Kalau kalau di buat sini kita ya. Kalau di sini sih untuk nggak di penting sini, sebenarnya. Nggak Beda penting. budaya kali Beda ya. budaya. Ya tadi saya katakan kalau kamu waktu makan, oke lah makan nggak mungkin bisa ini wine dengan lihat makanannya dong, makan sate masa minum wine, ya, nasi pecel minum wine ya nggak bisa. Lebih Gitu. mahal minumannya. Gado-gado. Sate kambing udah Iya. panas minum Ya, tambah panas. Udah gitu duren. Aduh, Ketemu udah. langsung sama Tuhan Yesus itu. Asal jangan makan ini deh apa alpukat dengan tape ya Iya. beda. Waduh, Kenapa? wah itu Panas bisa juga? bukan. Wah racun itu bisa Oh. sakit perut itu Saya baru tahu. ngalami. Aku Tapi kan ngalami. tape kan termasuk bagian dari arak ya. Ya fermentasi Fermentasi, kan, iya. kan difermentasi. Nah alpukat itu kan juga dia ada araknya, ada ininya Gasnya rasanya, juga. gasnya. Itu langsung perut sakit itu. Itu seperti Ya. racun. Jadi kita udah ngomongin alpukat sama tape. Ya, alpukat dan tape. Balik kita makan. Kayaknya ya cukup ya. Cukup. Untuk hari ini kalau Cukuplah misalnya kamu mempermalukan kami hari ini. Terima kasih loh. sebelum mau akhiri aku baca firman Tuhan dulu deh ya. Itu di 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya Amin. percaya kita semua sudah ada benih ilahi Amin. karena kita dilahirkan dari benih ilahi dan kita tidak dapat berbuat dosa lagi Amin. karena kita sudah mengalami pertobatan. Amin. Gitu. Amin. Puji Amin. Tuhan. Ya. Sebelum kita akhiri Apa nih? mau doa dulu buat kita juga buat Buat teman-teman di teman-teman yang rumah di rumah. yang mungkin saat Mungkin ini masih terikat, Dalam terikat dosa. masih bingung mau berbalik. Fokusnya gitu. buat teman-teman di rumah kali ya. 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 Heeh. Oke. Yuk.
Yuk kita Ya. Bapak, kami mengucap syukur buat obrolan hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan walaupun kelihatannya sederhana, tapi kami percaya obrolan hari ini dapat mengubah dan juga dapat menggugah setiap teman-teman kami yang menontonnya dari rumah. Kami tahu kami bukan orang yang sempurna, begitu banyak kejelekan, begitu banyak dosa yang mungkin sampai hari ini pun kami masih lakukan. Tapi kami berdoa ya Tuhan, biarlah Allah sendiri yang memberikan teguran bagi kami sehingga kami dapat berbalik. Untuk teman-teman yang di rumah, untuk teman-teman yang ada menonton channel ini, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, mari berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, sehingga akhirnya mereka dapat menemukan momen titik balik mereka, di mana mereka dapat berbalik 180 derajat dari apa dosa mereka yang mengikat mereka, apapun itu Tuhan, apapun seberat apapun itu, kami percaya pada waktu mereka menemukan titik balik, mereka akan berjalan kepada Tuhan dan Tuhan akan menunjukkan jalan yang walaupun sulit, mungkin sempit, mungkin terjal, tapi itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan kehidupan teman-teman kami juga ke dalam tangan-Mu, setiap teman-teman yang menonton channel ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah mereka diubahkan hari lepas hari Tuhan, semakin baik, semakin menjadi serupa seperti Kristus. Kami tahu pada waktu kami berjalan menuju seperti Kristus, kebaikan dalam kehidupan kami juga akan berubah. Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan memberikan kami damai sejahtera, sehingga hidup kami tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan, kehidupan kami tidak lagi dipenuhi dengan hal-hal yang mengkhawatirkan kami, karena kami tahu bahwa jalan kami, apa yang kami jejaki, ujungnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, semuanya sama-sama katakan Amin. Haleluya, haleluya. Sebelum kita akhiri ini, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita Menara Doa Jakarta Official. Dan sosial media kita dengan akun yang sama, Alex Tanu Saputra Ministry dan Menara Doa Jakarta. Kemudian teman-teman juga mungkin mau mendengarkan podcast ini melalui versi audio, bisa mendengarkan via Anchor dan Spotify. Nanti linknya akan saya terterakan di deskripsi channel video ini. Puji Tuhan, kita akan ketemu di next episode dengan tema yang luar biasa, dengan bintang tamu yang luar biasa juga. Kita ada di The Last Movement Radio. See you, God bless you. God bless you. Bye-bye.